Pemirsa, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Vietnam usai dikalahkan dengan skor 3-0 di Stadion Pakansari. Meski demikian, Indonesia masih punya peluang lolos ke babak semifinal dengan syarat menang di laga terakhir melawan Singapura. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Timnas Indonesia nampak kesulitan mengawali pertandingan kontra Vietnam di Stadion Pakansari pada Senin malam. Skuad asuhan pelatih John Herdman kerap kali kehilangan bola dan kurang kompak dalam bertahan. Alhasil 15 menit awal, 2 gol telah bersarang di gawang Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan, namun hingga turun minum babak pertama, belum ada peluang berbahaya yang bisa dimaksimalkan skuad Garuda. Memasuki babak kedua, Indonesia berupaya menekan lini pertahanan Vietnam. Rotasi pemain pun dilakukan sang pelatih. Beckham dimasukkan guna membantu lini penyerangan. Hanya saja lini pertahanan Vietnam nampak kokoh dan sulit untuk ditembus. Alih-alih mengejar ketertinggalan, Vietnam justru kembali memperlebar keunggulan. Pertandingan pun ditutup dengan kemenangan Vietnam dengan skor 0-3. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku kesulitan menghadapi perlawanan Timnas Vietnam. Ia menyebut Timnas Vietnam bermain bagus secara taktik dan memaksa Indonesia takluk di kandang sendiri. Meski begitu, ia tidak ingin larut dalam kekalahan. Ia meminta anak asuhnya untuk fokus menatap laga terakhir melawan Singapura untuk menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF 2026. I think we have to own what we have to own, which is the performance wasn't good enough. I mean, tactically, they were better. As a coach, we'll be frustrated and angry for a short period, but we have to get this team focused now. We're still in the fight. Our fans are still in the fight with us. We go to Singapore with a very clear mindset that we have to win a football match. Timnas Indonesia Rizky Ridho meminta maaf kepada publik atas hasil yang kurang memuaskan di laga melawan Vietnam. Ia mengakui adanya kesalahan dari sejumlah pemain yang tidak mengikuti arahan dari tim pelatih, termasuk dirinya ketika mencoba mengantisipasi serangan pemain Vietnam. Ia pun meminta agar supporter percaya dengan pelatih dan para pemain karena masih ada satu pertandingan lagi. Ia berjanji akan mengeluarkan kemampuan terbaik dan siap berjuang untuk merebut 3 poin penuh dari Singapura. Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar, di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia meskipun harus mengakui keunggulan permainan Timnas Vietnam di Stadion Pakansari. Ia menyoroti komposisi pemain Timnas Indonesia yang kurang tebal, terlebih di sektor lini belakang. Menurutnya perlu ada penebalan pemain dengan kualitas setara di setiap posisi sehingga memungkinkan tim untuk bermain jauh lebih baik. Erick juga menegaskan tetap percaya pada kinerja pelatih John Herdman karena dinilai perlu waktu untuk adaptasi strategi di Timnas Indonesia. Saya percaya sama John, ya. Saya rasa tinggal perlu adaptasi karena ini permainan yang berbeda. Jadi mudah-mudahan nanti lawan Singapura kita harus bisa bangkit. Dan kita harus apresiasi Vietnam yang bagus, tapi ya bukan berarti kita mengalah. Nanti di game berikutnya kita coba. Kekalahan telak atas Vietnam menjadikan Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen Grup A. Laga tandang terakhir melawan Singapura, skuad Garuda wajib menang bukan hal yang bisa ditawar jika ingin lolos ke babak semifinal dan meraih gelar juara tahun ini. Tim Liputan Metro TV. Timnas Kamboja meraih kemenangan perdana di Grup A Piala AFF 2026 usai menundukkan Timor Leste dengan skor telak 3-0. Half Soknet tampil sebagai bintang kemenangan lewat 2 gol, sementara 1 gol lainnya dicetak Monrado pada penghujung pertandingan. Kamboja berhasil mengamankan poin penuh saat menjamu Timor Leste. Tambahan 3 poin ini menjaga peluang Kamboja untuk bersaing hingga laga terakhir fase grup. Kamboja langsung mendapat perlawanan sengit dari Timor Leste sejak awal pertandingan. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan setelah gol Half Soknet membuka keunggulan 1-0 untuk Kamboja. Memasuki babak kedua, Kamboja berhasil memanfaatkan momentum untuk menggandakan keunggulan melalui gol kedua Half Soknet lewat sepakan mendatar. Timor Leste semakin kesulitan mengejar ketertinggalan setelah Kamboja menguasai jalannya pertandingan.
Serangan balik cepat di masa injury time akhirnya diselesaikan Monrado untuk mengubah skor menjadi 3-0. Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan perdana Kamboja pada Piala AFF 2026. Well, yeah, we go back again, straight to, and movement there from Makara, and that's the third goal! Rado! Samuel, and that's... Timnas Indonesia gagal mengamankan 3 poin di kandang sendiri saat menghadapi Vietnam dengan skor 0-3. Apa yang harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi pelatih dan pemain timnas untuk bisa kembali bangkit dan menjaga asa untuk mencapai final di ASEAN Championship 2026? Untuk itu saya akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy dan juga supporter Timnas Indonesia dari Divisi Media dan Komunikasi La Grande Indonesia, Ilham Harahap. Selamat sore Bung Joy, Mas Ilham. Selamat sore. Bung Joy, saya ke Anda dulu. Indonesia tidak berkutik menghadapi Vietnam. Skuad Garuda tampil di bawah pressing ketat yang dilakukan oleh pemain Vietnam. Menurut Anda, apa faktor utama kekalahan Timnas Indonesia malam kemarin? Ke saya ya pertanyaannya. Silakan Bung Joy. Ya kemarin itu sebetulnya kalau buat saya pelajaran ya. Sejak ditangani oleh John Herdman kan sebetulnya penampilan Indonesia itu kita tidak bisa ukur dari penampilan di FIFA Series misalnya, karena itu kan ada sejumlah pemain yang tidak tampil di Piala AFF kali ini. Terutama Jai Isdes, Verdong, Kevin Dix kan nggak tampil. Artinya ini adalah skuad yang memang disiapkan untuk AFF saja dengan memasukkan beberapa pemain dalam binaan lokal. Dan menurut saya bagusnya adalah Indonesia itu kalah sekarang di AFF lawan Vietnam ya. Karena kemarin pun sebetulnya lawan Timor Leste lah, lawan Kamboja, sebetulnya kita belum bisa mengukur seberapa jauh tim ini jika tanpa pemain-pemain utama. Nah ternyata kemarin itu betul-betul kita diberi pelajaran bahwa menghadapi Vietnam dengan histori yang menurut saya cukup membuat kita gemetar ya. Meskipun di Piala Dunia kita 2 kali menang kan, tapi dalam sejarahnya Indonesia sebetulnya agak kesulitan melawan Vietnam jika tanpa pemain-pemain utama. Nah ini kemarin kelihatan betul. Satu adalah menurut saya John Herdman kurang mampu membaca permainan Vietnam secara utuh. Ya, dia sangat berani menurunkan formasi 3-4-3 tanpa melihat betapa pemain-pemain Vietnam itu ketika mereka bertahan itu mereka punya opsi serangan balik yang sangat cepat. Anda bisa bayangkan dalam 15 menit mereka bisa menusuk 2 kali, 2 shot on target, dua-duanya jadi gol. Kenapa? Karena pemain-pemain Indonesia terlalu asik menyerang, sampai 3 pemain yang ada di sektor pertahanan itu batasnya sampai di garis tengah. Jadi ada ruang yang begitu kosong ditinggalkan di depan gawang Nadeo. Ini yang membuat pemain-pemain Vietnam yang bertahan menurut saya dengan sangat cerdik ya. Mereka nggak bertahan dalam, mereka bertahannya di sekitar garis tengah. Dan mereka betul-betul ketat dalam bertahan di situ sehingga ketika mereka mendapatkan bola langsung bisa mengancam pertahanan Indonesia lewat pemain-pemain mereka yang sangat cepat. Jadi menurut saya bukan kesalahan taktik ya. Menurut saya John Herdman kurang mampu untuk membaca sejarah permainan dari Vietnam yang menurut saya sangat-sangat bagus ketika menghadapi Indonesia atau menghadapi Thailand. Jadi mereka adalah pemain-pemain yang punya integritas luar biasa ketika mereka menghadapi tim besar seperti Indonesia. Karena kalau ketemu Kamboja atau Timor Leste ya mereka ya cukup menang saja, tapi lawan Indonesia pasti mereka mati-matian. Dan kelihatan betul kemarin mereka punya determinasi yang luar biasa. Bertahan juga menurut saya sangat solid, enggak di kotak penalti bertahannya, mereka bertahan di lini tengah dan itu membuat pemain-pemain Indonesia kehabisan akal.
Dan hanya mengandalkan Mitch Baker menurut saya juga satu pelajaran ya, karena nggak mungkin satu tim hanya mengandalkan satu orang. Dan kemarin kelihatan betul tim Indonesia hanya mengandalkan Mitch Baker, dan ketika Mitch Baker dikawal ketat atau gagal beberapa kali dalam buka peluang, terasa betul tingkat frustasinya itu tinggi, sehingga permainan Indonesia menurut saya menjadi bukan saja kacau balau tapi nggak ada arahnya. Jadi menurut saya ini pelajaran penting lah. Untung kalahnya sekarang di AFF ya, karena kan ini tim disiapkan untuk Piala Asia kan, kemudian disiapkan juga untuk Piala Dunia 2030. Jadi kalau kalah sekarang menurut saya is okay, sepanjang kemudian dibangun lagi kepercayaan, dibangun lagi timnya yang betul-betul, dan Don Herman juga mendapat pengalaman yang luar biasa dari kekalahan ini. Oke, satu lagi Bung Joy sebelum berpindah ke Mas Ilham, soal lini belakang yang terlihat keteteran dalam menghalau serangan Vietnam. Apakah Bung Joy melihat koordinasi antara pemain di lini pertahanan Indonesia masih tidak berjalan? Kemarin itu memang 3 center back-nya menurut saya agak terlalu berani masuk sampai ke wilayah pertahanan dari Vietnam ya. Rizky Ridho terlalu jauh mainnya, sehingga jarak di antara dia dan Jordi Amat dan satu lagi Shane Patinama kalau nggak salah, itu betul-betul jauh dari kiper. Dan itu membuat ruang di sektor pertahanan Indonesia begitu lebar, dan itu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Vietnam. Boleh saja pakai 3 pemain di belakang sepanjang 2 back mereka, 2 back kita lah gitu ya. Itu betul-betul punya napas yang luar biasa kencangnya dan tidak habis-habis, karena kan harus menutup ruang yang ditinggalkan oleh pemain-pemain di center back. Dan ini kan tidak terjadi kemarin. 3 back itu ya betul-betul hanya 3, sehingga ruang yang ada di sisi kiri dan kanan betul-betul kosong. Dan itu kemarin yang membuat 2 gol cepat terjadi karena menurut saya kesalahan strategi dalam bertahan. Oke, baik. Mas Ilham sebagai supporter yang menonton langsung dari pinggir lapangan ya, bagaimana nuansa atau vibes, ambience yang Anda rasakan ketika menonton permainan timnas kali ini dibandingkan 2 permainan sebelumnya? Oke, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi kalau untuk semalam ya, karena itu sebagai peringatan 10 tahun kita pertama kali di Pakansari ya, terakhir awal pertama kali kita di Pakansari itu 2016, dan kebetulan juga Piala AFF juga, dan kebetulan juga ketemunya Vietnam ya, jadi sebuah romantisme tersendiri buat teman-teman Lagra Indonesia untuk hadir semalam. Dan mengingat kalau untuk lawan Vietnam, sekali lagi memang tensinya bakal tinggi ya, sesuai dengan prediksi. Walaupun kemarin dan AFF kali ini ada VAR, tapi kita melihat permainan timnas semalam dari segi taktik dan dari segi fisik, area duel, second ball, itu kita kalah segalanya ya, kita harus jujur aja dengan Vietnam. Ditambah mental yang down ya, ketika 2 gol cepat dan tidak bisa dibalas lebih cepat gitu ya dari penggawa timnas. Jadi itulah pesan dari Laga Indonesia setelah pertandingan, ketika para penggawa, pemain dan pelatih, Coach John Herman untuk mampir ke Tribun Utara. Mental lah yang kita angkat ya, bagaimana menatap pertandingan hidup dan mati di Jalan Besar Stadium di Singapura, pertandingan terakhir yang wajib kita harus menangkan kalau mau lolos sebagai runner up di semifinal Asian Championship kali ini. Dan kita tagih janji mereka ketika bermain di Jalan Besar Stadium, karena teman-teman Laga di Indonesia akan terbang juga hari Kamis malam untuk menonton langsung dan menagih janji mereka langsung di Jalan Besar Stadium untuk meraih 3 poin. Baik, kembali lagi ke Bung Joy. Bung Joy, kita akan bertemu Singapura. Dan kalau kita lihat sebelumnya Singapura ini berhasil menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0 ya. Bagaimana peluang timnas untuk menang melawan Singapura?
Ya sepanjang kesalahan-kesalahan kemarin ketika menghadapi Vietnam diperbaiki, menurut saya peluang tetap ada. Ya, cuma Singapura ini juga, menurut saya lihat pertandingan mereka melawan Vietnam ini, kalau saya sih khawatir ya, khawatirnya karena mereka sekarang berbeda dengan Singapura beberapa tahun yang lalu. Mereka punya pemain-pemain yang menurut saya determinasinya hampir sama dengan Vietnam. Dan itu harus diantisipasi dengan permainan yang tidak boleh ada error sedikit pun. Artinya pemain-pemain Indonesia harus betul-betul stabil penampilannya, bertahan dan menyerang itu tetap dengan balance yang bagus. Mau pakai formasi apapun, sepanjang pertahanan dan penyerangan juga stabil, menurut saya nggak ada masalah menghadapi Singapura. Jadi kekalahan melawan Vietnam kemarin harus ditarik sebagai pelajaran yang sangat-sangat mahal, karena menurut saya dengan formasi 3 center back itu memang sangat riskan. Memang punya peluang untuk mencetak gol lebih banyak karena kan lebih menurut saya lebih ofensif ya. Tetapi butuh pemain-pemain seperti Eliano Rinders kemarin yang tampil di sektor kanan, atau Doni Tripamungkas nggak di dalam form terbaiknya, sehingga kemudian ketika menghadapi serangan cepat, serangan balik, mereka sudah ketinggalan sangat jauh. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Hemat saya sih mungkin akan mengubah pattern ya menjadi 4-3-3 kemungkinan, karena 3 center back itu hanya bisa dipakai kalau semua pemain fit, dalam arti dalam bertahan dan membangun serangan itu sangat balance. Dan kemarin kan tidak kelihatan menyerang terus tapi lupa pertahanan. Dan ini kan yang menjadikan gol ketiga pun rasanya kan seperti itu. True pass dari para pemain Vietnam ini nggak bisa diantisipasi oleh 3 center back. Dan ini kan menurut saya kesalahan yang sangat fatal ya dari para pemain belakang. Dan ditambah lagi kiper Nadio juga jauh dari form terbaiknya. Bahkan menurut saya sangat buruk ya penampilannya. Jadi semua harus diperbaiki, pelajaran. Saya sih melihat bahwa melawan Singapura tetap ada peluang meskipun kita harus bertanding away. Tapi bagaimanapun ya harus menang, dan mudah-mudahan itu tidak menjadi beban yang berlebihan bagi para pemain Indonesia. Oke, semoga ya. Dan untuk itu, Bung Joy, menurut Anda pemain yang betul-betul harus diturunkan terutama di lini pertahanan kita itu siapa? Ya sebetulnya kemarin ada titik lemah. Rizky Ridho pun mengakui dia banyak melakukan kesalahan, dan kemudian juga Jordi Amat menurut saya udah terlalu lambat ya menurut saya sebagai palang pintu terakhir sebelum kiper. Nah ini yang menurut saya juga harus menjadi evaluasi. Sementara 2 back sayap Indonesia yang berperan sebagai gelandang, Eliano Rinders menurut saya juga sangat buruk penampilannya. Doni menurut saya kemarin juga off day. Jadi menurut saya di sektor belakang kalau betul-betul mau solid ya harus mengubah mungkin susunan pemainnya atau formasinya. Saya sih lebih cenderung pakai 4 pemain di belakang ya, supaya lebih balance, menyerang balance, bertahan balance, tetap punya ruang untuk bergerak di lini tengah. Dan lini tengah kemarin Indonesia kan sebetulnya mendominasi, tapi tetap tidak bisa menembus pertahanan Thailand. Karena menurut saya Tom Haye bekerja terlalu banyak, sehingga kemudian kehabisan energi juga, sangat mengandalkan Mitch Baker, juga tidak efektif. Postur tubuhnya memang menunjang, tapi kalau diumpan lambung terus ya pasti terbaca. Jadi menurut saya harus ada perubahan strategi dari John Herdman. Oke, baik. Dan Mas Ilham biasanya selalu ada momen ya antara supporter dengan para pemain usai pertandingan. Jadi apa yang disampaikan para supporter usai laga semalam kepada pemain dan juga pelatih? Ya, kita tahu lah ya, sebelum pertandingan memang euforia tim nasional ini menjamu Vietnam. Kita dengan optimis bisa mengalahkan mereka ya, mengingat 2 pertandingan dan FIFA Match sebelum-sebelumnya. Namun benar kata Bang Joy juga, pemainnya juga kan memang disiapkan untuk Piala AFF kali ini berbeda ya dengan FIFA Matchday gitu ya. Namun ketika selesai pertandingan dan hasilnya juga tidak memuaskan ya, apalagi kita juga di awal pertandingan juga teman-teman Lagra Indonesia sudah menyiapkan koreo untuk menjamu Vietnam kemarin dengan mozaik kertas, semua change selama 90 menit tidak bisa mengubah pertandingan, ya hasilnya 3-0. Dan akhirnya ketika para pemain dan pelatih itu datang ke Tribun Utara, ya kita harus menaikkan mental mereka ya. Makanya di salah video yang banyak beredar itu ya mental, karena yang kita lihat 15 menit awal itu gol cepat dari Vietnam itu yang menghancurkan mental mereka ya. Kita bisa lihat aja gelandang-gelandang
tim nasional kemarin itu kalah di duel gitu ya, di second ball. Bermainnya juga banyak menciptakan ruang-ruang yang kosong gitu yang bisa dimanfaatkan para pemain Vietnam untuk counter attack segala macam. Dan kekalahan semalam juga bisa menjadi evaluasi juga kepada John Herdman yang mungkin baru pertama kali ya ketemu negara elit ASEAN ya, Vietnam gitu ya, Vietnam, Thailand gitu kan belum, sebelumnya John Herdman juga belum pernah bertemu gitu ya. Jadi John Herdman juga bisa lebih adaptif lah ya dengan strategi gitu ya, karena tiap-tiap negara ASEAN ini juga kan tipikalnya berbeda ya, Vietnam berbeda, Thailand berbeda, dan kita yang akan menjamu hari Jumat besok melawan Singapura di Jalan Besar Stadium itu juga berbeda. Ketika Singapura melawan Vietnam dengan imbang 0-0, bagaimana Singapura juga gelandangnya juga bagus-bagus itu mereka pasti. Jadi mental ya, karena perjamuan terakhir juga kita melawan Singapura, kita bisa menang gitu. Ya, baik. Mas Ilham dan juga Bung Joy, terima kasih atas ulasannya di program Metro hari ini.